Semangat! Di video saya kali ini, saya buat khusus buat adik-adik atau anak-anak kita yang ingin mengabdikan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya yakin ini sangat penting. Di video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya bisa lulus tes tentara. Mungkin adik-adik sering membaca media online atau video-video YouTube yang lain. Saya akan langsung berbagi pengalaman bagaimana saya bisa lulus jadi tentara. Pertama, saya akan membahas tentang tes kesemaptaan atau disebut Garjas. Pertama, kesemaptaan itu dibagi menjadi dua. Satu kesemaptaan A dan satunya lagi kesemaptaan B. Kesemaptaan A itu lari, sit up, push up, shuttle run, dan pull up. Sedangkan semapta B adalah renang. Di video saya kali ini saya khususkan saja lari, karena lari itu nilainya paling tinggi. Pengalaman saya waktu dulu, saya mengikuti saran dari orang tua saya. Bapak saya juga sama dengan saya. Sarannya adalah sebagai berikut. Saya disuruh lari 500 meter dulu. 500 meter dulu untuk penyesuaian langkah dan nafas. 500 meter itu pertama saya lakukan itu terasa berat sekali, karena kita kalau belum biasa lari langsung lari itu terkadang membuat nafas kita sesak sekali. Nah, kemudian saya berusaha untuk menyesuaikan langkah dulu. Saya berusaha untuk lari tidak mengejar waktu. Kemudian saya ulangi itu 3 kali. Saya merasa sudah menemukan irama langkah dan nafas yang sama, yang serasi. Kemudian saya tingkatkan lagi dari 500 menjadi 1000 meter. 1000 meter itu sama, saya juga agak nafas ini belum tepat, sehingga saya ulangi 3 kali lagi. Setelah saya bisa menyesuaikan langkah dan nafas, itu saya ulangi lagi sebanyak 3 kali, sehingga di 1000 meter itu saya sudah terasa enteng. Nah, kemudian di hari yang berikut itu saya berusaha menambah 500 meter lagi. Jadi dari 500, 1000 meter menjadi 1500. Di 1500 meter itu, waduh, parah juga. Masalahnya semakin meningkat itu, waduh, nafas kita ini otomatis setengah mati. Tapi saya dikasih ramuan, yaitu jamu sama gula merah. Jahe sama gula merah. Kemudian itu direbus, tiap pagi saya minum. 1500 meter langkah saya sudah mulai bagus, sehingga 1500 meter itu terasa enteng sekali. Di tahap yang berikut saya naikkan lagi menjadi 2000 meter. Kemudian saya menyesuaikan dengan tahap-tahap sebelumnya. Setelah saya menemukan langkah yang pas dengan nafas, kemudian saya mulai mengatur waktu sehingga itu bisa jadi patokan saya. Saya perkirakan saya atur waktu 1500 meter itu saya harus mencapai 7 menit. Nah, kemudian saya berlatih, saya mempertahankan 1500. Saya sambil minum jahe sama gula merah untuk nambah stamina dan nafas. Saya juga sarankan adik-adik jangan meminum suplemen, bahaya. Suplemen itu membahayakan jantung kita. Jadi pilihlah yang alami, jahe sama gula merah. Setelah saya bisa mencapai waktu 7 menit dengan 1500 meter, itu saya pertahankan dulu seminggu. Itu saya lari 1
sampai 3 kali. Itu pun saya larinya siang. Kemudian di tahap berikut saya naikkan lagi jadi 2000 tapi waktunya saya perpanjang menjadi 10 menit. Kemudian 10 menit itu saya sudah napas sudah stabil 2000 meter itu. Kemudian saya mulai mengejar waktu. Mengejar waktu itu yang berat. 2000 meter itu waktu kita harus bikin 7 menit. Bagaimana caranya? Terus berlatih. Jadi 1 minggu saya bisa lari 3 kali. Jadi ada waktu istirahat. Kita jangan tiap hari lari penyakit kuning nanti. Kemudian setelah 2000 meter saya tingkatkan lagi jadi 2500. 2500 itu saya memang pertama berat sekali juga. Namanya bertingkat dan berlanjut itu sangat berat. Setelah 2500 meter saya bikin waktu 15 menit. 15 menit karena memang kalau kita langsung 12 menit itu waduh berat sekali. 2500 meter berat. Setelah saya penyesuaian langkah dan nafas, saya sudah bisa menemukan irama. Kemudian di tahap yang berikut saya tingkatkan lagi 2500 menjadi 3000, tapi waktunya tetap 15 menit. Bagaimana caranya? Di situ saya mulai jogging dulu, tapi saya tidak langsung. Saya pelan-pelan tiap siang saya jogging, sore baru saya bermain. Sore saya bermain 15 menit 3000 meter. 3000 meter berat sekali. Bayangin 3000 meter kita lari dalam waktu 15 menit. Pertama berat. Saya ulangi itu saya lakukan hampir 1 bulan. 1 bulan karena memang berat sekali. 3000 meter itu dia itu langkahnya sudah panjang sekali, panjang dan cepat. Setelah saya merasa enteng dengan 3000 meter itu, saya kurangi waktunya. Saya kurangi waktunya dari 15 menit menjadi 12 menit. Wah, parah sekali. Terus saya dikasih trik lagi sama orang tua. Kamu cari lagu yang kamu sukai. Cari lagu yang kamu sukai, kamu nyanyi dalam hati. Nyanyi dalam hati, sesuaikan langkahmu dan nafasmu. Pertama berat. Kita cari lagu yang agak cepat. Cari lagu yang agak cepat sehingga langkah kita mengikuti lagu itu. Tapi kita nyanyi dalam hati. Jangan kita nyanyi, nanti dibilang orang gila kita. Nah, kemudian waktu itu saya nyanyi dalam hati, terus masih berat juga. Saya disarankan lagi, menghayal yang enak waktu lari. Menghayal apa saja, pikiranmu tidak ke capekmu, konsentrasinya ke lagu. Akhirnya saya benar, saya sambil lari 3000 meter itu bisa mencapai 12 menit karena lari sambil menghayal. Menghayal yang enak saja. Nanti kita lupa sama capek kita. Nah, begitu triknya. Akhirnya kan saya terbiasa. Terbiasa. Jadi 3000 meter saya bisa tempuh 12 menit. Kalau 3000 meter kita sudah bisa 12 menit, wah nilai kita sudah 80 itu waktu itu. Nah, kemudian saya tingkatkan lagi 3200. Nah, itu saya sudah maksimal. Saya sudah, namanya fisik manusia kan beda-beda. Ada yang karena bakat dia sebagai pelari. Nah, itu tidak masalah. Kalau kita yang berlatih terus kita bisa, itu kita punya batas kemampuan. Kalau kita bukan bakat, lari mentok sampai mana ya di situ sudah, jangan dipaksa. Itu sangat pengaruh pada kehidupan kita. Bisa-bisa jantung stop. Nah, saya ini pengalamannya. Jadi 3200 meter itu saya bisa tempuh dalam 12 menit. Itu pengalaman saya. Jadi kalau adik-adik yang ingin mengabdi kepada tentara, menjadi tentara, ikuti saran saya ya. Yang pertama, latihannya bertahap. Jangan dipaksa. Saya ingatkan lagi, jangan dipaksa. Bertahap sambil minum jahe sama gula merah. Suruh ibumu tuh rebus, terus airnya kamu minum. Pagi sore. Itu nambah stamina. Jangan sekali-kali memakai suplemen. Nah, kemudian dari bertahap itu, kalian akan merasakan
langkah dan nafasmu. Kamu atur sedemikian rupa sehingga kamu tidak capek. Nah, itu pengalaman saya. Pengalaman yang aneh tapi saya bisa. Contoh, tadi saya bilang saya nyanyi dalam hati. Saya nyanyi lagu yang saya senangi. Saya langkah sesuai itu. Bisa, kalian bisa. Nah, kemudian kalau sudah meningkat, menghayal lah yang enak waktu lari. Nah, menghayal saja yang enak. Jadi kalian tuh fokusnya itu bukan ke capek, tapi fokusmu itu ke angan-angan. Nah, jadi kita lupa sama capek. Gitu ya trik saya. Saya yakin kalau Anda mengikuti video saya ini, Anda akan berhasil dalam tes kesemaptaan. Itu trik saya. Semoga trik ini bisa bermanfaat buat adik-adik kita atau kita yang memiliki anak yang ingin lulus khusus untuk lari. Kalau nanti sit up, push up nanti saya bahas, dan kesegaran jasmani renang saya bahas di video selanjutnya. Tonton terus video-video saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Semangat.